Jaksa penuntut umum menuntut dua terdakwa kasus pembunuhan sadis atau penggal kepala yang menewaskan Didi Irama alias Dipan dalam sidang tuntutan yang digelar di Ruang Tirta Pengadilan Negeri Martapura pada Kamis 5 Februari sore. Dari pantauan, kedua terdakwa yang merupakan kakak beradik, yakni Fatimah binti Muhammad Mimsyah dan Farhan alias Papar bin Muhammad Mimsyah, dihadirkan dalam sidang elektronik Zoom meeting dari Lapas Banjarbaru. Pemirsa selengkapnya terkait persidangan, kita akan menyimak informasi dari jurnalis Banjarmasin Post, rekan Nurholis Huda. Silakan laporan Anda. Ya, baik pemirsa, dapat kami laporkan di Martapura, Kabupaten Banjar. Kemarin ada sidang pembunuhan sadis di Paramasan yang menewaskan korbannya adalah Dipan, yang mana kepalanya dipenggal dan dimutilasi, bahkan kepalanya harus dibuang sejauh 7 meter gitu ya. Dan kemarin adalah sidang dengan agenda tuntutan di mana had, memang kedua tersangkanya tidak dihadirkan secara langsung dalam persidangan tuntutan, namun cukup dihadirkan secara Zoom meeting. Tapi yang cukup menarik dalam hal ini karena dalam menuntut, jaksa penuntut umum memantaukan hukuman yang cukup berat, yakni hukuman mati buat keduanya. Dan ketika mendengar putusan hukuman mati itu yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, lalu si Fatimah yang merupakan istri dari korban juga itu langsung menangis karena dia merasa kehadiran suaminya itu harus dituntut mati oleh dia, dan dia juga merasa terharu ya, kaget. Dan dari pantauan kami di lapangan bahwasannya selain dihadirkan secara Zoom, juga ada di lokasi penasihat hukumnya. Dari penasihat hukum yang kami sempat jegat dan sempat wawancara di lapangan, bahwasanya hukuman mati bagi kedua terdakwa kasus pembunuhan di Paramasan ini dianggap berat, dan nantinya akan melakukan upaya pembelaan untuk yang dilakukan pada pekan depan. Karena lokasi terdakwa ini berada di dalam lapas, maka penasihat hukum nanti akan melakukan koordinasi di lembaga lapas Banjarbaru. Dari penjelasan keterangan koordinator Jaksa Penuntut Umum Radityo Wisnu Aji SHMH, menyampaikan jika tuntutan hukuman mati kepada dua terdakwa ini adalah sudah benar, dan nanti akan dituntut eh, ini melalui beberapa persidangan, karena nanti akan ada bantahan dan segala macam. Nanti jika ini diputus oleh hakim adalah hukuman mati, tentu ini menggunakan eh, KUHP yang baru. Artinya dijelaskan jaksa, jika diputus oleh hakim ini hukuman mati di KUHP yang baru ini berbeda dengan yang lama, karena tidak serta merta nanti hukuman mati itu langsung dieksekusi mati, tapi harus ada menjalani, jika dia berkelakuan baik selama 10 tahun di lapas, maka itu tidak akan dieksekusi mati. Dan dari pantauan kami di lapangan, untuk pihak keluarga korban dan keluarga pelaku tidak ada di dalam ruang sidang. Tapi menurut informasi yang kami terima itu tetap dikabari tentang kelanjutan dari sidang ini. Sidang ini akan berlangsung Kamis depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa. Diketahui kasus keji ini berasal dari korban dan para terdakwa dan serta beberapa saksi
berangkat menuju Pondok Pendulangan untuk bekerja. Di tengah perjalanan terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa Fatimah, terdakwa satu yang dipicu persoalan keluarga atau persoalan rumah tangga. Saksi Saleh melihat pertengkaran tersebut memilih bersembunyi karena menganggap itu merupakan urusan suami istri. Situasi kemudian berubah menjadi kekerasan, korban menampar terdakwa dan mendorong anaknya hingga terjatuh, bahkan melempar anaknya tersebut ke pinggir sungai. Terdakwa satu uh, terdesak kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan menyerang korban. Tak lama berselang, terdakwa dua yang juga merupakan adik dari terdakwa satu datang ke arah hulu di bagian sungai tersebut sambil membawa parang lalu menebas leher korban. Nah, di tebasan leher korban ini tidak langsung putus, kekerasan pun berlanjut hingga menggunakan pisau membacok berulang-ulang hingga tangan kiri korban itu putus. Bahkan korban mengalami penggorokan di penggal kepalanya hingga terpisah dari tubuh dan dibuang ke aliran sungai sejauh 7 meter. Menurut kesaksian terdakwa itu kepalanya dibuang sampai sejauh meter di aliran sungai itu agar dengan harapan tidak hidup lagi gitu ya, karena mendengar dicerita ada ilmu-ilmu kebal yang mana itu bisa nyambung kembali dan itu dikhawatirkan oleh terdakwa sehingga melakukan pembuangan kepala itu sejauh 7 meter ya. Dan kronologi kejadian ini sangat sadis sehingga menggemparkan warga sekitar Paramasan, dan ini karena Paramasan ini dari lokasi Martapura sekitar 2 jam lamanya atau berada di pegunungan, maka tim reserse saat itu harus ekstra keras sampai hingga 1 hari 24 jam harus menemukan teka-teki siapa yang membunuh korban Dipan ini, dan ternyata tersangkanya adalah istrinya sendiri dan juga melibatkan kakaknya, saudara kandungnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Martapura, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.